Halo, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Balbina Anu, Prodi PG PAUD semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran kooperatif. Sebelum saya menjelaskan strategi pembelajaran kooperatif, sedikit saya menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran merupakan cara yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam memilih kegiatan pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, berikut strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran di mana dalam proses pembelajaran anak yang dibentuk dalam kelompok. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur strategi pembelajaran. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Maksud dari unsur yang pertama ini, di mana siswa sudah membentuk dalam kelompok, dan dalam kelompok tersebut siswa harus saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Di situ mereka akan belajar bagaimana menunjukkan sikap yang baik dan yang negatif. Dan yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Maksud dari unsur yang kedua ini akan menjelaskan bahwa seorang siswa yang dibentuk dalam kelompok, dia akan bertanggung jawab dengan tugasnya sehingga proses pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, tatap muka. Maksud dari unsur yang ketiga ini adalah di mana proses pembelajaran yang berlangsung secara bertatap muka lebih memahami dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang keempat, komunikasi antar anggota. Maksud dari unsur ini adalah di mana menjelaskan siswa berkomunikasi yang baik antara satu kelompok, di mana satu orang kelompok dengan kelompok yang lain, agar kegiatan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang berikut saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran untuk yang pertama, yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi, di mana langkah pertama ini menjelaskan bahwa sebagai pendidik, kita akan menyampaikan tujuan yang baik dan benar dan motivasi agar siswa dapat mengerti dan mudah dipahami. Yang kedua, penyajian informasi. Dalam langkah kedua ini, pendidik harus memberi informasi yang baik dan yang positif agar peserta didik tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam belajar itu. Yang ketiga, pembentukan anak dalam kelompok. Untuk langkah yang ketiga ini menjelaskan bahwa pendidik membentuk anak dalam suatu kelompok sehingga kegiatan belajar mengajar tersebut dapat mudah dipahami dalam kelompok. Yang keempat, membimbing kelompok belajar. Untuk langkah yang keempat ini, seorang pendidik membimbing siswa dalam sebuah kelompok agar mereka bisa lebih untuk memahami materi yang sudah diberikan dalam bentuk kelompok. Yang kelima, evaluasi. Pendidik mengevaluasi kembali dari materi awal hingga materi akhir
sehingga peserta didik lebih mudah untuk memahami. Sebelum melanjutkan kegiatan belajar mengajar tersebut, pendidik harus memberikan tanya jawab sehingga anak tersebut lebih mudah untuk memahaminya. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan. Untuk langkah ini, guru memberikan penghargaan kepada peserta didik, di mana peserta didik tersebut melakukan kegiatan-kegiatan yang telah diberikan oleh guru. Baik, itu saja presentase dari saya. Sekian dan terima kasih.